Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi 3, yaitu laporan keuangan yang dikonsolidasi hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Merlinda Ragilita, yang kedua Berliana Mutiara Fani, yang ketiga Rizky Nur Wahyuningsi. Yang pertama, kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh perusahaan investasi dapat lebih besar dari biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan invest dinilai terlalu tinggi atau overvalued, atau kepemilikan diperoleh dengan harga murah atau harga price. Jika total kelebihan berkaitan dengan aktiva yang dinilai terlalu tinggi, dengan kata lain biaya investasi sama dengan harga wajar. Kelebihan itu dibebankan untuk mengurangi aktiva tertentu yang terlalu tinggi. Akan tetapi jika aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya. Kelebihan nilai wajar atau dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh atas biaya investasi merupakan goodwill negatif. Goodwill negatif dibebankan untuk mengurangi aktiva tidak lancar selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Jumlah yang dibebankan untuk mengurangi aktiva tertentu diamortisasi selama sisa umur manfaat aktiva. Dampak amortisasi semacam itu terhadap laba menurut konsolidasi satu baris berlawanan dengan goodwill yang mengurangi saldo akun laba dan investasi. Karena itu, baik akun investasi maupun akun laba investasi perusahaan investor bertambah apabila terdapat kelebihan nilai buku atau biaya diamortisasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Post Corporation membeli 50% saham biasa berhak suara Taylor yang diukur pada tanggal 1 Januari seharga $40.000. Ikhtisar akun ekuitas pemegang saham Taylor selama tahun tersebut adalah sebagai berikut dalam ribuan. Ekuitas pemegang saham 1 Januari $100 ditambah laba $20 dikurangi dividen yang dibayar 31 Juli $5. Hasilnya yaitu ekuitas pemegang saham 31 Desember $115. Kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi sebesar $10 dalam kurung $100.000 dikali 50% dikurangi $40.000 terjadi karena persediaan dan peralatan yang terlalu tinggi pada pembukuan Taylor. Persediaan Taylor per 1 Januari dinilai terlalu tinggi sebesar $2 juta dan telah dijual pada bulan Desember. Penilaian terlalu tinggi sebesar $18.000 berhubungan dengan peralatan yang mempunyai sisa umur manfaat selama 10 tahun sejak 1 Januari. Tidak ada goodwill atau goodwill negatif yang terjadi karena biaya sebesar $40.000 sama dengan nilai wajar yang diperoleh 50% dikali $80.000. Pembebanan perbedaan antara nilai buku yang diperoleh dan biaya investasi adalah sebagai berikut dalam ribuan. Biaya investasi Taylor $40 dikurangi nilai buku dasar 50% kepemilikan pos dalam Taylor $100.000 ekuitas pemegang saham dikali 50% sama dengan $50 dikurangi maka hasilnya $10 yaitu kelebihan nilai buku atas biaya. Kelebihannya dibebankan ke persediaan $2.000, penilaian yang terlalu tinggi dikali 50% kepemilikan hasilnya adalah $1. Persediaan $18, penilaian yang terlalu tinggi dikalikan 50% kepemilikan hasilnya $9, maka dapat terlihat kelebihan nilai buku atas biaya yaitu $10. Ayat jurnal menentukan investasi Post Corporation dalam Taylor Corporation adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, investasi dalam Taylor plus A yaitu $40. Kas dikurangi $40. Untuk mencatat pembelian 50% saham berhak suara Taylor yang beredar 1 Juli yaitu kas didebit $2.5 dan investasi dalam Taylor dikredit $2.5. Pada tanggal 31 Desember, investasi dalam Taylor didebit $10 dan dikredit laba dari Taylor yaitu $10. Pada tanggal 31 Desember, investasi dalam Taylor didebit $1.9 dan dikredit $1.9 laba dari Taylor. Untuk mengamortisasi nilai kelebihan buku atas biaya investasi yang dibebankan ke persediaan senilai $1.000 dikali 100% sama dengan $1.
dan ditambahkan ke peralatan senilai $9.000 dikali 10% sama dengan 0,9. Total keseluruhannya $1,9. Yang selanjutnya, karena Aktiva dibeli lebih rendah dari nilai bukunya, Pos melaporkan laba investasi dari Tyler sebesar $11.900. Dari $10.000 ditambah $1.900 dan saldo investasi dalam Tyler pada tanggal 31 Desember sebesar $49.400. Amortisasi kelebihan nilai buku terhadap biaya investasi akan meningkatkan saldo investasi Pos dalam Tyler sebesar $1.900 selama tahun tersebut. Berikut adalah ikhtisar aktivitas akun investasi menurut metode ekuitas, yaitu 1 Januari biaya awal sebesar $40.000. Lalu 1 Juli dividen yang diterima berkurang 2.500. 31 Desember mengakui 50% laba bersih Tyler atas biaya yaitu 10.000. 31 Desember amortisasi kelebihan nilai buku atas biaya investasi sebesar 1.900. Jadi saldo akhir per 31 Desember yaitu $49.400. Yang selanjutnya, goodwill negatif. Asumsikan bahwa Pos Corporation juga memperoleh 25% kepemilikan dalam Succession Corporation dari $110.000 pada tanggal 1 Januari, di mana aktiva bersih Succession pada tanggal tersebut terdiri dari berikut ini, yaitu persediaan nilai bukunya $240.000, nilai wajarnya $260.000, kelebihan nilai wajarnya $20.000. Lalu aktivitas lancar lainnya yaitu $100.000, nilai wajarnya $100.000, peralatan bersih $50.000 dan nilai wajarnya $50. Bangunan bersih $140.000, nilai wajarnya $200.000 dan kelebihan nilai wajarnya $60.000. Totalnya $530 dan nilai wajarnya $610.000. Dikurangi dengan kewajiban yaitu sebesar $130.000 dan nilai wajar $130.000. Aktiva bersihnya yaitu $400.000 dan nilai wajarnya $480.000. Next, laba bersih dan dividen Succession untuk tahun tersebut masing-masing adalah $60.000 dan $40.000. Persediaan yang dinilai terlalu rendah telah dijual selama tahun tersebut dan bangunan serta peralatan masing-masing mempunyai sisa umur selama 4 tahun. Ketika memperoleh kepemilikannya sebesar 25%, paraga 22 mengilustrasikan pembebanan kelebihan biaya atas nilai buku. Dalam mereview paraga 22 hingga 2, laporan bahwa kelebihan biaya terhadap nilai buku dibebankan pertama kali ke nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan lalu goodwill. Selanjutnya, Pos Corporation dan ekuitas investasi yang dimiliki 25% Succession Corporation dalam ribuan. Biaya investasi $110, nilai buku yang diperoleh yaitu $400.000 dikali 25% minus 100. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh yaitu $10. Jadi pembebanan ke nilai wajar yaitu persediaan $20.000 dikali 25% sama dengan $5. Pembebanan akhirnya $5. Peralatan bersih, pembebanan ke nilai wajarnya tidak ada, 0. Pembebanan kembali goodwill negatif yaitu $2.
Pembebanan akhirnya minus 2. Bangunan bersih $60.000 dikali 25%. Pembebanan ke nilai wajarnya 15. Pembebanan kembali goodwill negatifnya 8. Pembebanan akhirnya 7. Goodwill negatif minus pembebanan ke nilai wajarnya minus 10. Pembebanan kembali goodwill negatif 10. Pembebanan akhirnya tidak ada. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh yaitu pembebanan ke nilai wajar $10, pembebanan kembali goodwill negatif 0, pembebanan akhir $10. Berdasarkan nilai wajar $50.000 dibagi $250.000 untuk peralatan. Lalu $200.000 dibagi $250.000 untuk bangunan. Negatif dibebankan kembali untuk mengurangi aktiva tidak lancar selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Pembebanan goodwill negatif sangatlah besar yang akan mengurangi aktiva tidak lancar menjadi 0. Setiap jumlah yang tersisa akan diakui sebagai keuntungan yang luar biasa. Ayat jurnal Post Corporation untuk memperhitungkan investasinya dalam Saxon Corporation adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari untuk mencatat pembelian kepemilikan 25% saham berhak suara Saxon, yaitu investasi dalam Saxon 110 dalam debit, kas 110 dalam kredit. 2006 untuk mencatat dividen yang diterima, yaitu sebesar $40.000 dikali 25%. Kas 10 pada debit dan investasi pada Saxon 10 pada kredit. Tanggal 31 Desember investasi dalam Saxon yaitu 8,75 pada debit dan laba dari Saxon 8,75 dalam kredit. Untuk mengakui laba investasi dari Saxon yang dihitung sebagai berikut. 25% laba bersih dari Saxon sebesar $60.000 jadi $15.000. Kelebihan yang dialokasikan ke persediaan sebanyak 5.000. Kelebihan yang dialokasikan ke peralatan yaitu $2.000 ditambah 4 tahun jadi 500. Kelebihan yang dialokasikan ke bangunan contohnya $7.000 ditambah 4 tahun jadi 1.750. Di total jadinya $8.750. Saldo investasi Post Corporation dalam Saxon 31 Desember adalah $108.750 dan nilai buku pokok investasi sebesar $105.000. Perbedaan sebesar $3.750 terdiri dari kelebihan yang belum diamortisasi untuk bangunan dikurangi dengan goodwill yang belum diamortisasi yang akan dibebankan ke perawatan. Akuisisi kepemilikan investasi interim. Akuntansi untuk investasi ekuitas akan menjadi semakin rumit apabila perusahaan melakukan akuisisi dalam periode akuntansi, yaitu akuisisi interim. Diasumsikan bahwa Petron Corporation memperoleh 40% saham biasa berhak suara Fairview Company seharga $80.000 pada tanggal 1 Oktober. Aktiva bersih Fairview ekuitas pemilik per 1 Januari sebesar $150.000 dan Fairview melaporkan laba bersih $25.000 serta mengumumkan dividen $15.000 pada 1 Juli. Nilai buku aktiva dan kewajiban Fairview sama dengan nilai wajarnya pada tanggal 1 Oktober kecuali bangunan yang bernilai 20 tahun dari 1 Oktober. Kelebihan biaya investasi Petron atas nilai buku 40% kepemilikannya dalam Fairview dihitung dan dibebankan ke aktiva yang dapat diidentifikasi serta goodwill. Ayat jurnal pada pembukuan Petron untuk memperhitungkan 40% kepemilikan ekuitas dalam Fairview untuk tahun tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober untuk mencatat akuisisi 40% saham berhak suara Fairview investasi dalam Fairview sebesar $80.000. Kas $80.000. Tanggal 31 Desember untuk mencatat ekuitas dalam laba Fairview. Investasi dalam Fairview 2,5 terhadap laba dari Fairview 2,5. Tanggal 30 Desember untuk mencatat amortisasi kelebihan biaya atas nilai buku yang dialokasikan ke bangunan yang dinilai terlalu rendah. Laba dari Fairview 0,1 terhadap investasi pada Fairview 0,1. Petron Corporation dan ekuitas investi yang dimiliki 40% Fairview Corporation.
biaya investasi sebesar $80.000 dikurangi bagian ekuitas Fairview pada tanggal 1 Oktober, ekuitas awal sebesar $150.000 ditambah laba pada 1 Oktober sebesar 18.750 dikurangi dividen 15.000, hasilnya 153.750 dikali kepemilikan yang dibeli sebesar 40%, jadinya 61.500. Kelebihan biaya atas nilai buku 18.500. Kelebihan yang dibebankan ke yang pertama bangunan yaitu $60.000 dikurangi $40.000 dikali 40% sebesar 8.000. Goodwill sisa 10.500. Kelebihan biaya atas nilai buku 18.500. Berikut ini adalah ikhtisar aktivitas akun investasi Petron dalam Fairview menurut metode ekuitas. 1 Oktober biaya awal sebesar 80.000. 31 Desember mengakui 40% laba bersih Fairview untuk 1/4 tahun sebesar 2.500. 31 Desember amortisasi kelebihan biaya terhadap nilai buku yang dialokasikan ke bangunan yang dinilai terlalu rendah yaitu sebesar 100. 31 Desember saldo akhir totalnya jadi 82.400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.